Siap datang ke Jogja. Siap datang ke Jogja. Siap seret kuat PKI. Siap pakai hukum rimba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait baru-baru ini Bahar bin Smith melakukan aksi 214 dan mengajak seluruh jamaahnya ini ataupun umat Islam untuk menyeret Gus Fuad Pleret, teman-teman. Jadi kalau saya tangkap ya ceramah dari Bahar bin Smith yang disampaikan kepada muhibbinnya di depan Mabes Polri, teman-teman, Bahar bin Smith itu memprovokasi jamaahnya untuk datang ke Jogja dan menyeret Gus Fuad Pleret dan diadili secara rimba. Wih, ngeri ya teman-teman ya. Tapi apakah perkataan dari Bahar bin Smith ini memang apakah benar-benar terjadi? Maksudnya berani mendatangi yaitu di Yogyakarta untuk mengambil Gus Fuad Pleret dan dihukum rimba dan dihukum adat seperti yang disampaikan oleh Bahar bin Smith. Nah teman-teman, jadi seperti apa videonya? Coba mari kita simak videonya. Dia tidak bakal hina para ulama-ulama yang lurus dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mau hina ulama dunia, silahkan, ada urusan kita, betul? Betul. Tapi yang telah dia hina, yang dia telah lecehkan adalah simbol kemuliaan, simbol kehormatan, simbol keagungan masyarakat pribumi Indonesia Timur, yaitu Guru Tua Habib Idrus Misalnya Al-Jufri. Maka saya sampaikan, saya nyatakan dengan tegas. Percuma saya sampaikan di sini cuma adik-adik saya semua. Saya sampaikan kepada Kapolri sampai Presiden, Menkumham dan semuanya ada, bahwasanya saya Bahar bin Smith bersumpah jikalau Fuad monyet anak cucu PKI anjing itu. Jadi jikalau Fuad anak, jadi perkataannya itu ini ya teman-teman ya, kebun binatang gitu ya. Jikalau Fuad ini tidak diadili, nah seperti itu ya teman-teman ya. Tidak diproses, tidak dihukum, tidak dipenjara, maka jangan salahkan saya. Akan saya ajak seluruh pribumi Indonesia akan dihandicap rumah dia dan Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi Bahar bin Smith ini memprovokasi jamaahnya jikalau si Fuad Pleret ini kalau tidak diadili oleh polisi ataupun tidak diproses oleh polisi, maka Bahar bin Smith ini akan mengajak seluruh umat Islam, katanya teman-teman ya, mengajak kaum muslimin untuk mendatangi ataupun datang ke Jogja untuk mengambil Fuad Pleret. Nah seperti itu ya teman-teman. Ya kita tunggu saja apakah Bahar bin Smith ini benar-benar yang diucapkan itu apakah benar ya teman-teman. Saya udah bilang, mulut saya sama nyali saya bisa diadu. Saya lebih besar punya nyali daripada mulut. Saya tidak sekedar ngomong. Saya tidak akan pernah berbicara. Saya tidak akan pernah berjanji apa yang tidak bisa saya lakukan seterusnya. Oleh karena kita minta, kalau negara, Mabes Polri, khususnya Kabar Eskrim, kalau mungkin masih Pak Wahyu, ayo cepat, saya aja dilaporkan 3 hari, 4 hari sampai seminggu, dilaporkan langsung bisa masuk. Padahal kasusnya diada-adakan. Ini buat kenapa? Udah berminggu-minggu. Kenapa tidak diproses? Tidak dipanggil? Tidak dihukum? Tidak dijebloskan ke penjara? Apa mau menunggu kemarahan umat? Saya tanya, nggak usah banyak-banyak Pak. Nggak usah banyak-banyak. Yang hadir di sini siap datang ke Jogja. Siap datang ke Jogja. Kalau Mabes Polri bungkam, tutup mata, tutup telinga, tidak mengambil tindakan, siap datang ke Jogja. Siap datang ke Jogja. Siap seret kuat PKI. Siap pakai hukum rimba. Siap pakai hukum adat. Sampaikan sekali lagi, Mabes Polri tidak ambil tindakan, jangan salahkan kami umat Islam, kami pribumi Indonesia. Belum apa-apa. Saya akan komandokan seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan demo besar-besaran. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah ya ancaman Bahar bin Smith kepada Mabes Polri ya. Jika Mabes Polri ini tidak menangkap Gus Fuad, maka Bahar bin Smith akan mengajak seluruh kaum muslimin untuk menjemput Gus Fuad Pleret. Ini semestinya yang buat kegaduhan ini siapa ya teman-teman kalau bukan Bahar bin Smith ya. Ya emang Bahar bin Smith ini tidak pernah menghina ulama ataupun kiai Nusantara ya teman-teman. Ada itu, videonya ada. Seharusnya orang yang semacam ini ya dilaporkan balik
dan diproses juga, diamankan ya. Jangan sampai membuat provokasi-provokasi semacam ini. Ini para muhibin juga ya, apa ya? Kok masih gitu ya, setia dengan Bahar bin Smith. Tapi katanya seluruh kaum muslimin yang mana teman-teman ya? Ya buktinya ya yang datang hanya mungkin 500 orang ya, nggak nyampe teman-teman, nggak nyampe. Dan Bahar bin Smith ini semestinya kalau saya lihat ini sudah mulai stres ya, ketika polisi ini tidak memproses Gus Fuad Pleret teman-teman. Jadi Bahar bin Smith ini akan menjemput paksa Gus Fuad Pleret dan dihakimi massa gitu ya, salah rimba gitu teman-teman. Ya kalau seperti itu ini sudah masuk ke pengeroyokan teman-teman ya. Bahar ya. Khususnya yang berada di Indonesia Timur. Bapak tahu kan bagaimana anak Indonesia Timur? Kalau lagi demo bagaimana kan? Kami selama ini diam, saudara. Jadi jangan mau pecah belah lah. Mau Indonesia Timur, mau Jawa, mau Sunda, ya, mau Medan, mau Aceh, mau Sumatera, mau Padang, kita semua satu saudara. Nah, pemecah belah kayak begini, saya tanya, harus ditangkap penjarakan atau dibiarkan? Kita ini masih, saya dari kemarin masih tahan diri saya. Saya mau datang ke sana sendiri, gak perlu banyak orang. Kenapa? Karena saya masih menghormati hukum, masih menghormati proses kepolisian. Tapi kalau kepolisian, ya hukumnya udah dihormati, kita udah adem ayem, udah menyampaikan aspirasi, tetap pura-pura budek, tutup mata, tutup telinga, gak mau pengen negara aman. Ya jangan salahkan saya yang saya terima masuk dalam penjara sampai ketika berhabisan saya. Allahu Akbar. Ya bakar. Dari polisi, kalian bukan musuh kami. Musuh kami Fuad Pleret. Saya tahu kalian hanya menyampaikan amanat. Nah teman-teman ya, kalau saya lihat ini Bahar bin Smith ini dengan polisi saja tidak sopan seperti itu ya, ngancem-ngancem ya. Ini sudah masuk ranah ya semesti kriminal ya teman-teman ya, sudah ngancam-ngancam gitu ya. Seharusnya yang ditangkap ini ya Bahar bin Smith yang suka membuat kegaduhan teman-teman. Ini mukibinya juga aneh juga ya. Betul, jawab dong, betul atau mau perang? Pak, ini gimana? Saya ajak naik, gak mau. Senyum aja enggak, atau mau perang? Polisikan pelayan masyarakat. Tadi saya baru naik, ya tolong komandannya siapa nih? Saya baru naik, saya begini. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi seperti itu ya. Ternyata Bahar bin Smith ini mentalnya ya suka memprovokasi kaum muslimin. Ya kita lihat saja apakah yang diucapkan Bahar bin Smith ini benar-benar terjadi. Kita lihat saja ya, karena katanya akan menyeret Gus Fuad Pleret di Yogyakarta dan akan dihakimi massa secara rimba, secara adat gitu ya teman-teman. Jadi semestinya ini yang suka menuduh cucu PKI ini ya Bahar bin Smith teman-teman, yang berseberangan dengan para Habib, yang tidak mempercayai Habib adalah keturunan Nabi, akan dituduh sebagai PKI. Lalu kemudian Bahar bin Smith ini juga memprovokasi Indonesia Timur ya kepada polisi. Ini Pak Polisi, kau tahu nggak orang Indonesia Timur kalau demo itu seperti apa? Ini bawa-bawa nama Indonesia Timur ya teman-teman. Semestinya ya, jujur ya, semestinya yang suka memecah belah ini ya Bahar bin Smith teman-teman. Bahar bin Smith. Coba seperti apa ini yang ngaku cucu Nabi? Enggak, saya enggak percaya kalau Bahar bin Smith adalah cucu Nabi. Nah oke teman-teman, kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.